dari ujung jari. Qala Anas bin Malik berkata, yang meriwayatkan hadis ini, kunna nura, menurut kami, au nazunnu, menurut prasangka kami, anna hadhil ayat ini nazalat fihi, turun, ayat ini turun bercerita tentang Anas bin Nadar, pakcikku, wa fi asbahi, dan orang-orang yang sama korban perang, mati syahid macam dia. Mana ayatnya? Itulah dia ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minal mu'minin, ada orang-orang beriman ini, rijalun, beberapa orang, tak banyak, rijalun, beberapa orang, sadaqu ma'ahadullah, mereka percaya ma'ahadullah, pada apa yang dijanjikan Allah alaihi kepada mereka. Rijalun, ada beberapa orang, sadaqu, membenarkan, percaya, dan sudah mendapatkannya. Minhum man qada nahbahu, ada di antara mereka ini yang percaya, ada di antara mereka yang sudah dapat, minhum man yantazir, dan ada mereka yang masih menunggu. Ada yang percaya, ada yang sudah dapat, ada yang masih menunggu. Dan Anas bin Nadar termasuk orang yang sudah dapat. Dapat apa? Dapat mati syahid. Macam mana rasanya orang mati syahid itu? Waktu ruhnya keluar, kal qarsi, seperti cubitan halus di kulit yang lembut. Itu makanya orang mati syahid itu wajahnya senyum. Kal qarsi, qad raqsa, seperti cubitan yang halus di kulit yang lembut. Kita, Nabi berjumpa sama orang yang mati waktu Isra Mi'raj ribuan tahun. Cemana rasa kalian mati itu? Aku sudah mati sekian ribu tahun, sakitnya masih terasa ya Rasulullah. Macam kulit kambing dikuliti hidup-hidup, macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, macam tebasan pedang ditebaskan di tempat yang sama diulang-ulang beratus kali. Tapi dia yang mati syahid macam cubitan di kulit yang lembut. Apalagi yang Ustaz khawatirkan? Dulu waktu kecil kita khawatir takut bersunat. Cuma nanti bersunat ni sakitnya. Sesudah bersunat takut tak berbini. Cuma nanti kalau sampai tak berbini. Sesudah berbini takut tak bisa berbini sekali lagi. Sesudah berbini takut tak punya anak. Ditanya-tanya orang, kapan kau punya anak? Sesudah punya anak, takut tak punya anak perempuan. Nanti kalau tua siapa yang menjaga awak? Iya, kau dapat menantu baik, kau dapat menantu celaka. Selalu ada ketakutan. Tapi saya tak ada lagi kecemasan. Tinggal lagi yang saya cemaskan, mati ini takut saya. Saya tak takut matinya itu, kita semua mati. Yang takut saya mati su'ul khatimah. Doakan saya mati husnul khatimah. Itulah lagi ketakutan. Orang yang mati syahid, nyawanya keluar macam kulit dicubit di kulit yang lembut. Setelah masuk ke liang lahat, tak ada azab kubur, tidak ada hisab, langsung masuk surga. Ruhnya dibawa oleh burung dalam paruh, terbang hingga kemanapun. Makanya mereka itu tidak disebut mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tashkurun, kau tak bisa merasakan perasaan mereka. Apa yang sedang mereka rasakan sekarang tak bisa kau rasakan. Jangankan merasakan perasaan orang mati syahid, merasakan perasaan kawan satu kos-kosan yang jatuh cinta pun awak tak bisa. Dari balik dari kampus senyum, tak makan siang, tak makan malam. Kata yang kawan ni, gila, apa senyum-senyum? Merasakan kawan satu kos-kosan, sekamar, sekelas, sekampung, sependeritaan, jatuh cinta dia pun tak bisa kita rasakan, apalagi merasakan orang yang mati syahid.
Ayat lain, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata. Jangan kau katakan mereka mati. Bal ahya, mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka dapat rezeki tak putus dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mati syahid, dia bisa memberi syafaat. Makanya kalau ada keluarga-keluarga kita yang mati syahid, maka mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat insyaallah. Ada orang Indonesia nih yang mati syahid Pak Ustaz, ya. Pangeran Diponegoro mati syahid. Nanti antum jalan-jalan ke Jogja. Inilah kadang orang Islam ini. Jalan dia ke Jogja bukan dia singgah ke tempat Pangeran Diponegoro. Yang dicarinya penutup mata, tutup mata depannya pokok kayu. Mereng ke sana, mereng ke sini. Antuk kan kepalanya ke pokok kayu itu dapatlah batang kayu itu. Kau cari tempat Pangeran Diponegoro. Yang bawa saya ke situ Ustaz Salim Afillah. Samping itu ada tembok tebalnya begini kan tangan tebal. Roboh tembok itu. Waktu dia dikejar Belanda pakai sikunya diginikan. Dibuang orang itu dia ke Makassar, dikuburkan di Makassar. Takut Belanda itu kalau dia tetap di situ. Dilukis orang Belanda, dia dalam keadaan ketakutan ditangkap Belanda. Tapi lukisan yang dibuat oleh orang Indonesia, dia gagah melawan Belanda. Celakanya Belanda ini. Lukisannya pun dibuat orang itu dia ketakutan. Mana ada orang Islam takut mati? Kalau orang Islam tak berjuang melawan Belanda, kita masih dijajah Belanda hari ini. Belanda sampai hari ini tidak mau mengakui kesalahannya bahwa dia sudah menjajah nenek moyang kita. Jadi kalau antum masih membela kesebelasan Belanda juga, tak ada hubungan. Yang salah itu kan datuk nenek moyang. Begitulah mereka itu menjajah nenek moyang kita 350 tahun. Ulama-ulama itulah yang berjuang. 10 November hari pahlawan. Siapa pahlawan? Hari pahlawan, siapa pahlawan? Siapa yang mau mati kalau bukan orang Islam? Karena dia matinya mati syahid. Islam ini mundur karena umat Islam bertasawuf. Tasawuf hanya berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak ada mereka berperang. Makanya kalau piknik agak jauh sedikit. Jangan cuma ke Sungai Hijau. Ini orang kurang piknik, kurang jalan-jalan. Pergi kau ke Cape Town, Afrika Selatan. Sampai di Afrika Selatan nanti tempat kampungnya Nelson Mandela. Orang hitam yang melawan politik apartheid, orang putih yang menjajah Afrika. Nelson Mandela memberikan penghargaan kepada dia. Nama laki-laki itu Syekh Yusuf Al-Makassari. Makassari dari mana? Makassar. Tarekatnya Sattariyah. Dia mengambil tarekat Sattariyah itu dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dari mana Singkili? Singkil. Syekh Abdul Rauf As-Singkili punya murid namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Dari Makassar pergi ke Singkil. Syekh Abdul Rauf As-Singkili punya murid namanya Pono. Dirubah namanya menjadi Syekh Burhanuddin Ulaka. Pariaman. Syekh Abdul Rauf As-Singkili punya murid satu lagi namanya Syekh Abdul Muhi Pamijahan, Jawa Barat. Ketiga-tiganya jadi wali Allah. Yang satu ditangkap Belanda, dibuang ke Ceylon, Sri Lanka. Dibuang ke Ceylon, dianggap orang itu nanti sampai di Ceylon stres mati. Sampai di Ceylon berzikir, dia zikir Sattariyah, la ilaha illallah, masuk Islam orang Ceylon. Sampai di Ceylon khawatir orang ini, jangan-jangan nanti di Ceylon dia jadi pemimpin pula. Buang ke Cape Town. Sampai di Cape Town berzikir lagi di Cape Town, masuk Islam pula orang Cape Town itu.
Saya paling ingin ke Cape Town nih, panjang umur sehat badan. Mau saya ke Cape Town itu. Nanti kita buat rombongan pengajian Riyadhus Shalihin jalan-jalan ke Cape Town, Afrika Selatan. Ongkos tanggung masing-masing. Ziarah kita ke makam Syekh Yusuf Al-Makassari, jumpa sama saudara-saudara kita orang Makassar, orang Melayu yang dibawanya dulu ke sana waktu dibuang Belanda. Sampai hari ini ada keturunannya. Dibangun masjid di era Pak Harto bersama dengan Pak Yusuf Habibie, karena dia orang Makassar, orang Indonesia, mereka ke sana. Orang tasawuf itu, orang tasawuf nih sudah mati sebelum mati. Orang tasawuf ini tak takut mati, karena dia ditalkinkan ke telinganya, dimandikan mandi jenazah, habis itu dipakai kain putih, habis itu dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Jadi kalau ditanya orang, Ustaz, cuman nanti kau mati? Kita udah mati, udah mutu qablaan kamu tuh mati kau sebelum mati. Ila akhiriha, sampai akhir ayat, sampai akhir ayat. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Dijelaskan oleh Imam Nawawi makna ayat, makna hadis yang ada dalam qauluhu la yuriyannallah rudhiya bi dhammil ya. Diriwayatkan huruf ya-nya dhammah, la yu, wa kasri ra, ri, la yuriyan, ay artinya la yuzhirannallahu dzalika linnas. Allah akan menampakkan perjuangan ini kepada manusia. Allah akan memenangkan agama ini ditengok oleh manusia. Wa ruwiya bi fathiha, ada juga yang meriwayatkan dibaca fathah baris atas, la yurayan, la yarayannallah, dibaca fathah, dua-duanya dibaca fathah. Dhammah, ya-nya dibaca fathah, la ya, ra-nya dibaca fathah, la yarayannallah. Jadi nanti kalau ada ustaz yang meriwayatkan la yuriyanna, betul. Kalau ada ustaz yang membahas la yarayanna, dua-duanya betul. Maknahu zahirun, maknanya jelas, kuat, menang, nampak. Zahir artinya nampak. Sembahyang yang nampak terang disebut dengan sholat zuhur, dari kata zahir. Yang nampak zahir, yang tak nampak batin. Kita ketemu, jumpa, salaman, habis itu saya pergi, ma'assalamah, jumpa lagi ya, habis itu saya pergi. Apa yang nampak? Zahir, nih pundak itu. Apa yang tak nampak? Batin perut. Kalau saya pergi kan tak nampak perut. Kawan saya pergi pun nampak perutnya Pak Ustaz. Ini zahir, ini batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf, zahir dan batin. Karena payah menyebut zahir, lahir. Kalau lahir itu lawannya mati, bukan batin. Nah, bukan dari situ, mohon maaf, lahir dan mati. Mohon maaf, zahir dan batin. Tanya orang ikut-ikut, dia pun tak tahu. Jadi tanya, kau kenapa kau buat lahir? Entah. Nama mazhabnya mazhab entah. Hadis ke-16, 110. An Abi Mas'udin, dari Abu Mas'ud, bukan nama dia. Abu Mas'ud itu bukan nama dia, nama anaknya Mas'ud. Maka dia dipanggil Abu Mas'ud. Uqbah bin Amr, nama dia Uqbah ibn Amr. Al-Ansari, orang Ansar, berarti dia orang Madinah. Al-Badri, berarti dia ikut perang Badar. Nama ayah saya Badri Pak Ustaz, berarti ikut perang Badar. Tapi dia bukan sahabat Nabi, berarti jamaah Masjid Al-Badar. Tapi ke masjid pun tak pernah. Tak tahu Qala, kata dia, lamma nazalat ayatus sadaqah, ketika turun ayat sadaqah,
Turun ayat sedekah. Kunna nu'amilu ala zuhurina. Kami mengangkatkan barang, dapat upahnya itu kami jadikan sedekah. Maksudnya orang susah pun bersedekah. Kalau orang kaya bersedekah, orang susah tak ada duit, mengangkatkan barang, dapat duitnya sedekah. Faja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Siapa laki-laki itu? Orang kaya di Madinah, namanya Abdurrahman bin Auf. Fatasaddaqa, dia bersedekah, bisyai'in, dengan sesuatu, kazirin. Apa itu kazir? Too much, wakeh tenan, banyak kali. Faqalu, mereka berkata, bukan mereka keluar. Faqalu, mereka berkata. Maka kalau ada nanti orang, qalu apa nih? Qalu bahasa Arab apa? Qalunya ya. Itu berarti sudah keluar. Faqalu, mereka berkata. Apa kata mereka? Mura'in, bersedekahlah Abdurrahman bin Auf. Banyak sedekahnya.